Suamiku pewaris utama. Bab 85. Pemilik yang sesungguhnya. Hendy sedikit terkejut mendapat teguran dari pengawalnya itu, kemudian cepat menguasai diri dan berkata, "Baiklah. Karena semua sudah aku sampaikan, maka kalian boleh pergi," ucap Hendy setelah tersadar dari lamunannya. "Baik Tuan Besar," jawab Robin, Xiaolong dan Erisa serempak, lalu meminta izin untuk keluar dari kantor milik Hendy itu. "Panggil Burgon dan Erik ke sini," perintah Hendy pada Hans pengawalnya itu dengan tegas. "Baik Tuan Besar," jawab Hans patuh, kemudian pamit dari tempat itu untuk mencari Erik dan Burgon. "Kenapa tidak menggunakan telepon saja ya? Kan lebih mudah dan cepat." Tapi kenapa Hendy tidak melakukannya? Mungkin Hendy punya alasan sendiri, maka tidak mau menggunakan telepon, tapi lebih suka memanggil anak buahnya secara langsung. Hingga 10 menit kemudian, Erik dan Burgon baru datang, dan langsung menghadap Hendy. Di dalam hatinya timbul tanda tanya. Kenapa Tuan Besar memanggilnya untuk datang? "Salam Tuan Besar," sapa Erik dan Burgon bersamaan. "Ya terima kasih. Silakan duduk," jawab Hendy datar dan berharisma. "Apakah kau tahu, untuk apa aku memanggilmu ke sini?" tanya Hendy pada Erik, tanpa membuang waktu lagi. "Maafkan saya Tuan Besar, jika saya tidak mengetahuinya," jawab Erik jujur dan apa adanya. "Menurut informasi dari tim intelijen kita, ayahmu Carlos itu, dulunya adalah penyokong walau terpaksa, kelompok Braga, musuh besar kakekku itu juga paman Iron itu. Apakah kau mengetahui informasi tersebut Erik?" tanya Hendy dengan aura mengintimidasi. "Sekali lagi saya minta maaf Tuan Besar, kalau saya tidak mengetahuinya," jawab Erik jujur. "Burgon, jelaskan pada Erik ini," perintah Hendy tegas. "Baik," responnya cepat. Kemudian Burgon mulai menjelaskan informasi yang didapatkannya melalui Rams dan tim intelijen yang selalu disebar di sekitaran kota B, kota Golden City, dan kota-kota lainnya. 18 atau 19 tahun yang telah lalu, kelompok Braga terbentuk. Mereka mendirikan gangster sekaligus mafia bawah tanah, yang bergerak di bidang perdagangan gelap, dan mau menerima misi tingkat 1-3, dalam masalah melenyapkan nyawa seseorang. Dalam perjalanan kelompok tersebut, mereka mengajukan pinjaman kepada bank, di mana ayahmu bekerja di sana. Walau saat itu, ayahmu belum menjadi pimpinan. Hanya staf biasa, yang menangani masalah simpan pinjam. Mengetahui bahwa ayahmu adalah orang yang berasal dari luar, mereka memanfaatkan ketidaktahuannya untuk mempengaruhi ayahmu, agar mau membantu kelompok Braga dalam masalah pendanaan. Pada awalnya ayahmu menolak, karena sistem kerja di perbankan, diatur secara sistematis. Tapi karena dia diancam, mau tidak mau ayahmu mendukung kelompok tersebut, dengan memberikan pinjaman yang jauh lebih besar kepada kelompok Braga itu. Dengan andil ayahmu tersebut, kelompok Braga semakin lama semakin menjadi besar, dan menetapkan secara sepihak, bahwa ayahmu termasuk kelompok mereka. 2 tahun kemudian, kelompok mereka berhasil diatasi oleh kelompok pengawal, yang diketuai oleh Iron, termasuk juga aku ini. Hingga tidak terdengar lagi kabar beritanya. Setelah 18 tahun bersembunyi, akhirnya mereka berdua muncul kembali, dan langsung mengadakan serangan secara terencana pada kita. Tapi keburu ketahuan oleh Tuan Senior. Itu semua atas laporan dari Ketua Hans ini. Dengan gerakan cepat seperti yang kau ketahui, usaha mereka gagal total. Malah puluhan anak buahnya mati dan tertangkap, yang pada akhirnya diserahkan pada pihak berwajib. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari mereka yang masih hidup, diketahui bahwa kau, juga kedua orang tuamu serta adikmu itu,
telah menjadi target untuk direkrut ke dalam kelompok mereka. Jika kalian menolak, maka kelompok Braga akan menyandera keluargamu, agar kau mau bekerja sama dengan mereka. Apa? Teriak Erik spontan secara tidak sengaja, karena terkejut mendengar berita itu. Tenangkan dirimu. Burgon belum selesai bicara. Bentak Hendy sedikit keras. Maafkan saya Tuan Besar dan Ketua Robin. Respon Erik menyesal, tapi dalam hatinya bergemuruh tanda marah pada kelompok Braga itu. Lanjutkan Burgon. Ucap Hendy memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawabnya cepat. Jadi sebagai sesama rekan kerja, aku sarankan, agar kau awasi kedua orang tuamu juga adikmu itu, agar kelompok Braga tidak berani macam-macam pada mereka, ucap Burgon mengakhiri penjelasannya. Apakah penjelasan Burgon tadi cukup jelas Erik? Tanya Hendy mengambil alih waktu bicara pada Erik itu. Sangat jelas Tuan Besar. Jawab Erik dengan ekspresi khawatir. Melihat kekhawatiran pengawalnya itu, Hendy memutuskan untuk menugaskan Erik dan 10 orang-orangnya itu, untuk mengawal keluarganya, ditambah dengan 50 pengawal elit lainnya. Mulai hari ini, aku tugaskan kau untuk menjadi pengawal keluargamu, kemanapun mereka pergi, kawal mereka. Kau tidak akan dibiarkan sendiri. Aku akan kirimkan 60 pengawal level menengah dan elit, untuk menjadi bawahanmu, termasuk juga 10 anak buahmu dulu. Jaga keselamatan keluargamu itu. Jangan sampai kelompok Braga berhasil dengan rencananya. Apakah kau bersedia Erik? Tanya Hendy tanpa ditutup-tutupi lagi. Saya sangat bersedia Tuan Besar. Malah sangat bangga sekali, mendapat tugas yang mulia ini. Jawab Erik spontan berdiri, dan membungkuk hormat ke arah Hendy. Bangunlah. Jangan seperti itu. Duduk di kursimu kembali. Terima kasih Tuan Besar. Responnya Erik lega. Apakah ada yang ingin kau sampaikan lagi Erik? Tanya Hendy tiba-tiba, sesaat setelah dia duduk. Tidak ada Tuan Besar. Jawab Erik bertanya-tanya dalam hati. Baik. Sekarang kau dengarkan perintahku ini. Selain mengawasi dan memastikan keselamatan keluargamu, kau juga punya tugas dan kewajiban, untuk menemukan keberadaan Braga dan kelompoknya itu. Cari keberadaan kelompok Braga dimanapun mereka berada. Aku tidak akan tenang sebelum Braga ditemukan. Bekerja samalah dengan kelompok lain, agar Braga cepat ditemukan. Perintah tegas Hendy pada Erik. Laksanakan sekarang. Titah Hendy tegas. Siap Tuan Besar. Respon Erik cepat, kemudian meminta izin untuk meninggalkan ruangan itu. Sepeninggal Erik, Hendy mengajak Hans dan Burgon, untuk menemui Rams di ruang monitor kebanggaannya itu. Sekaligus untuk menemui si legenda cyber juga Austin, yang sekarang sudah bergabung dengan tim cyber dan hacker Birawa Group. Salam Tuan Besar. Sapa seluruh bawahan Rams termasuk juga Austin dan Hendy, sesaat setelah Hendy memasuki ruang operator itu. Hendy hanya mengangguk, sambil melambaikan tangannya, untuk membalas penghormatan mereka. Kemudian tanpa membuang waktu lagi dia berkata, "Apa kabar Paman Austin? Apakah kau nyaman bekerja di sini?" Tanya Hendy dengan ekspresi menguji. "Saya betah dan nyaman bekerja di sini Tuan Besar." Jawab Austin jujur dan berkata apa adanya. Baguslah kalau begitu. Aku senang mendengarnya." Respon Hendy datar tapi jujur. "Paman Hendy. Dan kalian semua. Bagaimana kalau seluruh komputer yang ada di ruangan ini kita ganti, dengan yang jauh lebih canggih dan terbaru?" Ucap Hendy memberi usul. "Paman sangat setuju Tuan Besar. Sudah lama Paman ingin mengutarakan ini, tapi belum sempat, karena kesibukan Tuan Besar sangat banyak. Syukurlah hari ini,
Tuan mengatakannya sendiri, jadi paman sangat senang dan mendukung usul tuan besar itu. Jawabnya cepat dengan ekspresi senang. Kemudian dia bertanya pada yang lainnya termasuk pada Austin. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kalian setuju jika komputer-komputer kita diganti dengan yang lebih baru dan tercanggih saat ini? Tanya Hendy pada bawahan muridnya itu. Kami semua setuju, guru. Ucap mereka serempak. Lalu bagaimana dengan Paman Austin? Apakah Paman mendukung? Tanya Hendy mewakili guru Rams itu. Saya selalu mendukung apapun keputusan dari Tuan Besar. Karena saya hanya pekerja di sini. Ucap Austin merendah. Paman tidak boleh berkata seperti itu. Walaupun Paman bekerja di sini, tapi seluruh orang-orangku, termasuk Paman, sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Apakah Paman mengerti? Tanya Hendy tegas. Maafkan saya Tuan Besar, jika saya salah bersikap. Jawab Austin tidak enak hati. Tidak apa-apa Paman. Yang penting komputer-komputer di ruangan ini, sebentar lagi akan diganti dengan komputer yang jauh lebih canggih dan terbaru saat ini. Apakah kau senang Rams? Tanya Hendy cepat. Senang sekali Tuan Besar. Jawab Rams jujur. Lalu komputer macam mana yang diinginkan? Tanya Hendy meminta pendapat. Menurut Paman, sebaiknya kita ganti dengan komputer layar sentuh, yang monitornya dilengkapi dengan NFI atau Near Field Imaging. Agar akurasi data dan gambar cepat diproses. Selain itu kita bisa juga menyiapkan beberapa perangkat komputer layar sentuh, seperti yang ada di film-film fiksi itu. Selain layarnya lebar, seperti transparan, pengoperasiannya juga cukup mudah. Dan akurasi data serta gambar lebih cepat ditampilkan di layar. Jawab Hendy dengan beberapa usulnya itu. Bagus. Seperti yang kuinginkan. Reaksi Hendy senang. Lalu dia berkata lagi. Aku tugaskan pada Paman Hendy, untuk mencari barang yang diinginkan. Berapapun harganya, aku tidak peduli. Yang penting barang itu ada di ruangan ini. Ucap Hendy tegas. Apakah Paman bersedia? Siap Tuan Besar. Jawab Hendy tegas. Bagus. Mulai besok, Paman boleh pergi mencari komputer-komputer itu, walau di luar negeri sekalipun. Ucap Hendy bersemangat. Maaf Tuan Besar, jika saya menyela. Ucap Rams ragu-ragu. Ya silakan Rams. Respon Hendy dingin. Mengenai komputer-komputer itu, mungkin kita bisa memesannya langsung dari sini, dan barangnya akan diantar ke tempat ini oleh penjualnya. Apakah Tuan Besar setuju? Ucap Rams dengan usul bagusnya tersebut. Pendapatmu itu memang benar, dan aku juga kepikiran tentang itu. Tapi alangkah lebih baiknya, kalau ada yang pergi langsung ke tempat penjualan komputer tersebut, dan mengecek barang serta kualitasnya. Aku tidak mau setelah barang sampai, walaupun kita bisa komplain dan mengembalikannya, tetapi itu akan merubah image yang kurang baik pada kita. Jadi aku memutuskan, agar salah seorang dari kalian, untuk langsung pergi ke tempat penjualan komputer itu. Oleh karena itu, aku mengutus gurumu tersebut, untuk pergi mencarinya. Gurumu tidak akan pergi sendiri, tetapi akan ditemani oleh 20 orang pengawal elit, dan 5 orang di antara kalian ini. Apakah kau paham dengan rencanaku ini Rams? Tanya Hendy menohok sekali. Saya paham Tuan Besar, dan maafkan atas ketidaktahuan saya terhadap rencana Tuan itu. Sekali lagi saya minta maaf. Jawab Rams cepat, dan merasa tidak enak hati. Sudahlah. Kau tidak salah. Tetapi hanya memberikan usul. Dan aku ucapkan terima kasih. Respon Hendy untuk membesarkan hati bawahannya tersebut. Sekarang dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan, dalam masa tidak lebih dari 1 bulan,
semua komputer-komputer ini sudah tergantikan dengan komputer baru. Untuk memindahkan data-data yang ada di dalam komputer ini, Paman Austin juga Rams, serta kalian semua, tentu mampu melakukannya. Jika Anda yang butuh memori berkapasitas besar, minta pada atasanmu ini, agar dia bisa mencarinya. Untuk Paman Hendy, sekali lagi aku tugaskan dan aku percayakan, untuk mencari komputer-komputer yang diinginkan. Ditemani oleh 5 orang di antara kalian ini. Apakah ada yang bersedia? Tanya Hendy dengan suara lantang. Saya bersedia Tuan Besar. Saya bersedia Tuan Besar. Kami juga bersedia Tuan Besar, respon puluhan anak buah Rams itu cepat dan berbarengan. Bagus. Aku hargai kesigapan kalian itu. Tetapi untuk masalah ini, aku serahkan kepada atasan kalian, untuk memilih siapa yang akan dibawanya nanti. Aku hanya menunjuk guru kalian ini, untuk menjalankan tugas dariku. Hanya itu. Apakah bisa dipahami? Tanya Hendy tegas. Paham Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Kemudian membungkuk hormat ke arah Hendy, ketika Hendy mau keluar dari ruangan itu, untuk mengerjakan pekerjaan lain. Rencana yang sudah aku susun dengan susah payah, hancur gara-gara Birawa keparat itu. Kalau dia tidak ikut campur, dan mengatur serangan balasan, tentu saat ini cucunya itu, sudah jatuh dalam perangkapku, dan akan dengan mudah kuatur. Tapi dengan liciknya dia memasang jebakan, hingga puluhan anak buahku mati, dan banyak di antara mereka ditangkap, serta dijebloskan di penjara. Aku tidak terima jika harus dikalahkan olehnya lagi. Walau bagaimanapun, dia harus merasakan pembalasan dendamku ini. Sungguh aku tidak mengira, kalau pengawalnya secerdik dan sekuat itu. Andai aku tidak ceroboh dan menganggap mereka lemah, mungkin saat ini aku sudah berhasil menyusupkan orang-orangku ke kelompok mereka. Orang yang bernama Hans itu tidak bisa dibuat main-main. Analisanya waktu itu sempat membuatku khawatir. Untung saja Hendy bodoh tidak terpengaruh dengan kata-katanya itu. Tapi yang namanya sial, tetap saja menghampiriku. Sekuat dan sehebat apapun aku menyusun rencana, bagi mereka hanya mainan anak kecil. Sial. Benar-benar sial. Awas kau Birawa juga kacungmu itu. Saat ini aku kalah. Tapi setahun kemudian, kau akan tahu bagaimana kekuatanku. Tunggu saja kau Birawa. Aku akan menghancurkanmu. Ucap Braga sangat kesal sekali. Kejadian sebelumnya. Tuan rencana kita gagal. Samuel tertangkap. Ucap Bintara ketakutan. Bagaimana bisa terjadi? Bukankah kalian sudah kuatur untuk menjalankan peran masing-masing? Hardik Braga marah. Saya juga tidak tahu Tuan. Samuel terjebak karena kebodohannya sendiri. Menganggap para pedagang itu hanya masyarakat biasa dan bodoh. Jadi dengan entengnya dia membuat masalah di sebuah warung pinggir jalan. Terus, ternyata mereka tidak sesederhana seperti penampilannya itu. Mereka adalah pengawal yang menyamar sebagai pedagang. Begitu juga dengan yang lain. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, para pembeli, turis dan pembantu-pembantu mereka, adalah pengawal juga. Jadi ketika Samuel membuat masalah itu, dengan mudahnya dia tertangkap, walau sempat melakukan perlawanan. Mungkin Tuan tidak menyangka. Ternyata di antara para pedagang itu adalah ketua mereka. Apa? Benar Tuan. Salah seorang di antara mereka adalah Leon. Bahkan ketua dua mereka juga ada waktu itu. Tapi yang menangkap Samuel adalah Leon dan anak buahnya tersebut. Lapor Bintara apa adanya. Dasar bodoh. Tidak punya otak. Mentang-mentang diserahi tugas sebagai ketua penyerangan, tapi ternyata salah bawa. Benar-benar tidak bisa diharapkan. Kesal Braga sangat kesal sekali.
Lalu bagaimana dengan anak buah kita yang lain? Yang ditugaskan untuk menyusup ke kediaman Birawa itu, sekaligus melakukan penyerangan. Tanya Braga dengan ekspresi khawatir. Sebagiannya mati terbunuh, dan sisanya tertangkap Tuan, jawab Bintara apa adanya. Jadi praktis semua kekuatan kita telah lumpuh, dan tidak punya kekuatan lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan Tuan? Tanya Bintara meminta pendapat. Ya kaburlah. Mau apa lagi? Jawab Braga panik. Cepat beri tanda pada orang-orang kita yang masih tersisa, agar mundur dan kembali ke kota es. Masalah yang lain nanti kita pikirkan, setelah kita berhasil kabur dari sini. Respon Braga putus asa. Baik Tuan. Jawab Bintara patuh. Kemudian menirukan suara hewan, untuk memberitahukan pada teman-temannya yang lain, bahwa mereka harus mundur. Mendapat kode seperti itu dan dilakukan secara sambung-menyambung. Seluruh anak buah Braga mundur, dan meninggalkan lokasi tempat persembunyian mereka. Sesuai seperti yang direncanakan, mereka berkumpul di suatu tempat yang jauh dari pusat keramaian kota. Setelah kalah dalam penyerangan sistematis itu, dan orang-orangnya serta formasi yang telah disusunnya hancur, Braga memutuskan untuk kembali ke kota S, yang jaraknya lumayan jauh dari kota B. Tapi demi bertahan hidup dan melindungi anak buahnya yang masih tersisa. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Braga terpaksa harus mundur juga. Tengah malam itu, di bawah guyuran hujan, mereka menerobos gelapnya malam, dengan beberapa buah mobil bak terbuka, dan 7 mobil lainnya, untuk kembali ke kota tempat markas mereka berada. Saat kejadian itu, apakah kau tak mendengar? Banyak sekali suara kucing dan anjing di tengah hujan seperti ini. Tanya salah seorang pengawal yang tengah berteduh dari derasnya hujan. Allah sudah biasa itu. Mereka mungkin sedang memperebutkan makanan atau wilayah untuk berteduh seperti kita ini. Jadi acuhkan saja. Jawab temannya dengan sikap cuek. Siapa tahu itu kode untuk mundur atau untuk berkumpul. Bantah temannya itu tetap ngotot. Mana mungkin itu kode untuk berkumpul atau mundur. Lagian kalau iya, tentu mereka berpikir akan mudah ketahuan oleh musuh, kalau ribut seperti itu. Sanggah yang lainnya kesal. Coba kau dengar. Itu benar-benar suara kucing yang sedang bertengkar dengan sesama kucing lain. Ah sudahlah itu kucing yang sedang kawin. Gitu saja diributkan. Ayo kita menyebar dan cari kelompok Braga itu. Ucap pemimpin mereka menengahi perdebatan anak buahnya itu. Hujan-hujan begini, ditambah ada petir lagi. Apakah kita akan nekat untuk menerobos hujan komandan? Tanya salah seorang pengawal keheranan. Apa yang ditakutkan? Toh ini cuma air bukan batu. Ayo bergerak. Duar. Aoh, reaksi komandan itu terkejut, ketika kilat dan petir tiba-tiba saja menyambar, tak jauh dari lokasi mereka sedang berteduh itu. Apakah kita jadi menerobos hujan komandan? Tanya anak buahnya yang tadi dibentak oleh komandannya itu dengan senyum sinis. Kau gila apa? Apa kau tak mendengar dan melihat tadi, bagaimana kilat dan petir menyambar seperti itu? Dasar sok berani kau. Bentak komandan itu marah. Dasar penakut. Dengan petir seperti itu saja takut. Kalau aku komandannya, sudah lama ku gantung orang seperti itu. Batin pengawal itu dalam hati. Lihat aku. Tidak takut dengan petir. Duar. Duar. Ah. Hahaha. Tawa seluruh teman-temannya serempak. Makanya jangan sok hebat. Kalau kau berani, ayo lawan petir itu. Dengan membuat petir tandingan. Jangan pandainya merendahkan dan menyalahkan orang lain, tanpa mampu berbuat. Sok hebat lu. Ucap temannya menasehati. Maafkan saya komandan,
karena tadi sempat merendahkan keberanian dan kemampuan Anda. Ucapnya menyesal. Ah sudahlah. Jangan dibahas dan dipikirkan lagi. Ayo semuanya bergerak. Kebetulan hujan sudah mulai reda. Kilat dan petir pun sepertinya sudah tidak ada lagi. Respon komandan itu cukup bijaksana. Kemudian kelompok pengawal yang terdiri dari 11 orang itu, yang diketuai oleh seorang komandan level 2, meninggalkan tempat tersebut, dan berusaha mencari keberadaan Braga dan kelompoknya. Sementara itu, saat kelompok pengawal yang dipimpin oleh Rozak, seorang mantan petinju asal Negeria, sedang berteduh dan sibuk berdebat tentang suara kucing dan anjing yang sedang bertengkar. Kelompok Braga melenggang dengan bebasnya, menuju tempat berkumpul, di lokasi di mana mobil-mobil mereka disembunyikan. Ayo cepat naik. Jangan takutkan suara petir itu. Justru ini kesempatan baik bagi kita, untuk melarikan diri tanpa ketahuan oleh mereka. Ayo cepat. Teriak Braga dengan suaranya yang keras, melawan derasnya suara hujan. Agar suaranya bisa didengar oleh anak buahnya itu. Tempat mereka berkumpul tersebut, adalah ruang bawah tanah, bekas markas kelompok Brandi, yang sekarang sudah pindah ke bagian selatan kota B. Sedikit jauh dari lokasi kejadian, dan sudah tidak dipakai lagi. Tempat itu sudah sangat kumuh sekali, dan siapapun tidak akan menyangka, bahwa tempat itu akan digunakan oleh Braga untuk menyembunyikan anak buahnya, dan tempat untuk mengatur strategi, serta melawan Hendy dan Birawa. Tak lama kemudian, belasan mobil meninggalkan tempat itu dengan nekat menerobos derasnya hujan, dan sambaran kilat serta kuatnya bunyi petir. Tapi mereka tidak peduli. Mobil tetap saja melaju, dan penumpangnya tidak menghiraukan apapun. 1,5 jam kemudian, kelompok pengawal yang dipimpin oleh Rozak pun sampai di lokasi tersebut. Tapi kedatangan mereka terlambat. Kelompok Braga sudah tidak ada lagi di situ. Mereka sekarang tengah bersukacita, sekaligus sedih, karena telah berada jauh dari kota B, dan sedang melaju ke arah timur menuju kota S. Sedih karena kawan-kawannya banyak yang tidak bisa kembali, disebabkan banyak yang mati atau tertangkap oleh orang-orangnya Birawa dan Hendy. Kita terlambat. Ternyata tempat ini telah dijadikan sebagai tempat mereka sembunyi dan berkumpul. Ucap Rozak kesal. Mungkin apa yang kau katakan tadi itu benar. Bahwa suara ribut kucing dan anjing yang terdengar itu, adalah kode bagi kelompok mereka untuk mundur atau berkumpul. Andai tadi aku merespon pendapatmu itu, mungkin kelompok mereka bisa kita temukan. Ucap Rozak kecewa. Lalu apa kita harus mengejar kelompok itu komandan? Tanya anak buahnya lugas. Mau mengejar pakai apa? Kalau dilihat dari bekas tumpahan minyak di lantai ini, aku yakin mereka menggunakan banyak kendaraan roda 4. Dan mungkin sekarang sudah berada jauh dari kota B ini. Sebaiknya kita kembali ke markas saja, dan melaporkan masalah ini pada ketua. Aku yakin ketua akan memaklumi kondisi ini. Ucap Rozak penuh keraguan. Kini 6 bulan sudah terlewati, kelompok Braga tidak juga ditemukan, keberadaannya semakin misterius dan seperti hilang ditelan bumi. Di masa-masa itu, Hendy sudah banyak berkembang. Latihannya juga sudah selesai. Bahkan sudah mencapai tahap hampir sempurna untuk tingkatan yang dikuasainya. Banyak terobosan yang telah dia buat. Di antaranya adalah menjual batu-batu mulia, yang ada di Bank Swiss. Uangnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Emas batangan milik Benyamin juga sudah diuangkan. Dan hasilnya diberikan pada banyak yayasan amal, yang ada di daratan Eropa, Asia dan Afrika atas nama Benyamin. Komputer di ruang operatornya, juga sudah tergantikan dengan komputer-komputer baru, yang jauh lebih canggih dan modern dari sebelumnya. Pagi ini, Hendy dan Ivory,
Dragon serta kakeknya itu, sedang duduk-duduk santai di gazebo samping villa, didampingi oleh Iron, Hans, Leon, Burgon dan 3 gadis Shanghai. Dari kejauhan terlihat James dan Erisa datang mendekati mereka. Begitu sudah dekat, serempak keduanya menunduk hormat ke arah tuannya, lalu berkata, "Salam tuan." Ucap mereka berbarengan. "Ya, silakan." Respon Tuan Birawa datar. "Apakah ada yang ingin kalian laporkan?" Tanya Hendy mendahului kakeknya itu. "Benar Tuan Besar. Dan ini mungkin akan mengejutkan kita semua." Jawab James penuh misteri. "Berita apa itu?" Reaksi Hendy penasaran. "Ketika kami sedang berada di kota PF Pulau S itu, kami bertemu dengan sepasang suami istri dan 2 orang anaknya tersebut. Mereka mengatakan kalau keluarganya dulu adalah orang kaya. Tapi sejak perusahaannya diambil alih oleh rekan kerjanya, maka mereka terusir dari rumahnya sendiri juga perusahaan milik Kia itu. Kini mereka hidup dari hasil memulung barang-barang bekas, dan tinggal di gubuk tua tepian sungai." Ucap James sedih, kemudian berhenti sejenak untuk mengambil nafas, dan itu berlangsung selama beberapa saat. "Teruskan," tegur Hendy tidak sabaran. "Sabar dulu cucuku. Siapa tahu James sedang mengatur nafasnya itu." "Teruskan James," ucap Hendy dengan suara rendah. "Setelah kami tanyakan asal-usulnya, ternyata orang itu adalah pemilik perusahaan yang pernah dikuasai oleh Melviano itu." "Apa?" teriak Burgon juga Leon secara bersamaan karena kaget. Bersambung.